Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari musibah, jauh dari dosa, dan senantiasa di dalam naungan maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Benar apa kata tokoh yang satu ini, yakni Bapak Kiai Haji Zainal Abidin, yang dulunya pernah menjadi pengurus NU ya, pimpinan NU yang sekarang sudah masuk ke dalam dakwah Salafi. Tentu banyak sekali pengalaman beliau selama di NU, sama halnya dengan saya yang juga dibesarkan di NU. Tentu tahu persis berkaitan dengan hal-hal yang ada di Nahdien, amalia-amalia yang ada di Nahdien. Nah, untuk itulah kita mencoba membahas berkaitan dengan bid'ah itu. Memang bid'ah ini bisa dikatakan wabah, ya wabah. Karena bid'ah intinya ketika dikerjakan oleh seseorang itu bisa merebak kemana-mana. Banyak orang menyayangi bid'ah daripada sunnah gitu. Untuk ikut sunnah, seseorang biasanya tidak begitu peduli, tapi kalau yang namanya bid'ah itu sekali dibuat viral, penggemarnya banyak banget gitu. Sifat bid'ah terkadang artistik, menarik perhatian karena memang dibuat artistik. Ya, contohnya seperti tahlilan. Itu selain kemasan bacaan-bacaannya juga ada makanan dan sebagainya gitu. Yang jelas juga bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Demikian juga kalau kita lihat pola pengembangan bid'ah ini memang tidak bisa menyimpang dari apa yang dikatakan dengan kebijakan lokal. Nah, gara-gara kebijakan lokal itulah kemudian seorang muslim yang menjadi dai terpasung untuk menyampaikan kebenaran. Menjadi buntu karena akan menghadapi tantangan-tantangan besar dari umat yang berada dalam pemahaman kebijakan lokal. Selalunya kalau sudah berdakwah Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang diangkat kebijakan lokal. Selalunya kalau berhadapan dengan dakwah-dakwah yang menyerukan agar umat Islam terbebas dari bid'ah, maka kebijakan lokal ini diangkat sebagai benteng mereka. Jadi antara kebijakan lokal dan ancaman bid'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat paradok. Karenanya banyak orang berusaha tidak menghukumi bid'ah. Padahal kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, Inna asdaqal kitabi asdaqal hadis, sesungguhnya sebaik-baik hadis ucapan kitabullah adalah yaitu firman Allah. Wa ahsanal huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammadin, adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang muhdas, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perbuatan muhdas itu mengada-ngada, bid'ah adalah termasuk sesuatu yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap mengada-ngada ad-dalalah, itu dalalah. Wa kullu dalalatin finnar, dan tempatnya dalalah itu di neraka. Nah, ketika disebut hadis ini, itu orang banyak kebakaran jenggot. Bukan saja jenggotnya yang terbakar, tapi orangnya juga terbakar gitu. Itu ya. Jadi
hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang bid'ah. Namun untuk memahami perkara bid'ah ini tidak asal begitu saja kita pahami secara harfiah atau tekstual dari hadis tersebut, hingga siapapun menjadi mudah untuk mengklaim saudara-saudaranya semuslim yang melakukan satu perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW, kita anggap sebagai pelaku bid'ah yang sesat. Dan jika sesat berarti di tempat neraka. Agar tidak terkesan tergesa-gesa, baiknya kita memahami terlebih dahulu masalah ini melalui kajian-kajian dari para ulama salafus soleh kita yang telah terlebih dahulu mengkajinya. Jadi inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan bid'ah. Untuk mengetahui pengertian bid'ah ini, maka ada dua pemahaman. Pemahaman secara, yaitu etimologi, secara bahasa, yaitu hal yang baru yang disisipkan pada syariat setelah ia sempurna. Ibnu As-Sikit berpendapat bahwa bid'ah adalah segala hal yang baru, sementara istilah pelaku bid'ah, yaitu mubtadi, menurut adat terkesan tercela. Adapun Abu Adnan berpendapat bahwa bid'ah adalah melakukan satu perbuatan yang nyaris belum pernah dilakukan oleh siapapun. Seperti perkataan si fulan berbuat bid'ah dalam perkara ini, artinya ia telah mendahului untuk melakukan hal itu sebelum orang lain. Ya, itu jadi sama halnya dengan kita misalnya melakukan sesuatu yang belum dikerjakan, itu disebut bid'ah. Ini dari sisi bahasa. Jadi secara bahasa, sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Itu bid'ah secara bahasa. Misalnya dulu tidak ada mobil, diciptakan mobil, dibuat mobil, itu bid'ah mobil. Motor bid'ah, sepeda bid'ah, karena tidak ada contoh sebelumnya. Nah, itu pengertian secara bahasa. Nah, pengertian secara bahasa itu tidak terikat dengan hukum. Karena Allah sendiri menyebutkan misalnya, yaitu badi'us samawati wal ardh. Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu mengadakan langit dan bumi. Karena memang langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya. Maka di dalam hal ini adalah disebut bahasa. Jadi segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, ini menurut terminologi ya, segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah. Pandangan ini dimotori oleh Al-Is bin Abdussalam, ulama mazhab Syafi'i. Dia menganggap bahwa segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bid'ah. Ini pun terbagi kepada hukum yang dilakukan oleh ulama. Tetapi ada juga dari kalangan ulama yang menyatakan membagi bid'ah kepada bid'ah itu adalah bid'ah. Jadi membagi 5 bid'ah kepada bid'ah juga bid'ah gitu. Jadi ya wajib, haram. Artinya kalau ada bid'ah wajib, itu wajib mengadakan bid'ah. Jadi kalau dikatakan wajib mengadakan bid'ah, itu hukumnya berarti orang itu diperintah oleh Allah untuk mengadakan bid'ah di mana-mana gitu. Jadi pemahaman seperti ini tentu ditinjau dari aspek bid'ah, yaitu tadi ditinjau dari aspek hadis, ditinjau dari aspek Al-Quran. Perkara baru yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pendapat sahabat atau ijma', maka ia termasuk bid'ah yang sesat. Jadi ini ya kalau kita berbicara mengenai bid'ah.
Tapi bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap bid'ah? Mari kita dengar penyampaian kajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainal Abidin ini. Bagaimana sebenarnya bid'ah menurut beliau? Dijagai polisi, sudah ikhwan-ikhwan panitia siap. Ini cemen, jangan ngomongi bid'ah. Bagaimana menurut antum? Ada pernyataan seorang Ustadz Salafi yang mengatakan bahwa membahas soal bid'ah saat ini kurang tepat karena kaum kafir Syiah sedang mengincar kaum muslimin di Indonesia. Ini anak baru lahir. Karena kafir sama Syiah udah ngincar sebelum mbahnya dia lahir. Wallahi, Anda mau tunjukkan anak data-data, insya Allah di dalam buku saya Ulama Pembaharu Poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Haji Rasul bapaknya Hamka itu Pak dituduh Wahabi sudah lama. Ini anak baru lahir ini. Mana orangnya ini? Aneh. Pak, namanya sekarang orang ahli bid'ah. Bahkan Haji Rasul itu dimusuhi berat karena sering menyatakan kafir, sering mengatakan syirik, sering mengatakan bid'ah. Dan ini timbul tenggelam. Jadi Pak, dalam masalah dakwah, antum mau dakwah itu ngurusin siapa? Yang namanya dakwah ngurusin Islam ya hadapan sama orang kafir. Lah kalau antum berhadapan sama orang baik-baik ya bukan dakwah. Dakwah ini sejak dulu berhadapan dengan orang Yahudi, Nasrani, Syiah, Rafidah. Itu ya. Jadi ini tolong kalau antum memang punya istiadat sendiri jangan ditularkan ke orang lain jadi penyakit. Jadi jangan menyampaikan bid'ah karena kita sekarang diincar orang kafir sama orang Syiah. Nanti yang denger ini jadi lemes. Saya katakan sebelum Indonesia merdeka, sebelum para wali, sebelum kita era wali, semuanya berhadapan dengan orang-orang kafir. Lo Wali Songo dulu itu Pak, maaf, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu minoritas sendiri loh. Sunan Bonang Pak ketika itu juga masih belum kuat berani menulis kitab di dalamnya membahas bid'ah. Sunan Bonang pesan metro ning sun sami-sami niro muslim, sami niro saling welah asih, anyek kau siro ing dolalah lan bid'ah. Kalah karo Sunan Giri, Sunan Bonang sampean. Cemen banget. Ini sudah era kemerdekaan, era kebebasan katanya demokrasi. Ya ada masalah, cuman sampaikan dengan ilmiah, dengan sopan santun, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah saya itu dia. Jadi kalau berbicara bid'ah ini ya memang tidak perlu memiliki perasaan takut. Jika tidak berani mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan bid'ah, artinya membiarkan bid'ah lebih besar. Karena ketika dibenturkan dengan Syiah, dibenturkan dengan suka yang mengada-ngada dan sebagainya, itu tidak lebih dari perkara bid'ah. Perkara bid'ah kan tidak hanya terjadi terhadap Islam, bid'ah juga terjadi di dalam agama-agama lain. Jadi kita memang berhadapan dengan kaum bid'ah, menurut saya seperti itu ya. Nah, kaum bid'ah ini orang yang tidak merasa tenang melaksanakan ajaran Islam, melainkan dengan cara-cara kampungan gitu. Orang yang tidak merasa tentram menunaikan perintah-perintah agama sebelum dicampur aduk dengan amalan-amalan adat. Kemudian dijadikan ciri khas mereka dengan stempel Ahlus Sunnati wal Jamaah. Menurut beliau, yaitu Ustadz Zainal Abidin, di zaman Wali Songo saja, zaman Maulana Malik Ibrahim, zaman Sunan Bonang itu, sudah ada larangan untuk mengikuti jejak orang-orang yang sesat dan bid'ah itu. Sebagaimana tadi beliau bahasakan dalam bahasa Jawa ya. Artinya memang permasalahan bid'ah tidak bisa kita biarkan begitu saja merebak ya di tengah-tengah umat Islam, karena itu bukan kebaikan, tetapi lebih pada usaha menjauhkan umat Islam dari kebenaran agama, karena umat Islam akan selalu dibenturkan kepada kebijakan-kebijakan lokal itu. Kearifan lokal, akhirnya apa? Tidak bisa melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka takut kalau diajak kembali kepada Al-Quran, tidak mau. Dan setiap perkataan yang
didasarkan pada ajakan kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi, itu dianggap Wahabi. Wow. Jadi akhirnya umat Islam artinya itu tidak boleh berbicara Islam kecuali dengan cara Islam sebagaimana mereka lakukan. Inilah yang terjadi di kalangan umat Islam di negara kita, yang memang suka sangat mempopulerkan ajaran-ajaran bid'ah itu. Jadi jangankan itu, sekarang kita lihat terkadang kata ahlus sunnati wal jamaah itu menjadi lebih parsial, tidak lagi menjadi sebuah kendaraan umat Islam, tapi menjadi kendaraan golongan. Seolah-olah golongan itu memang benar-benar ahlus sunnati wal jamaah, menjadi perahu bahtera. Jadi bahtera itu ditumpangi, dinaiki oleh orang-orang dari satu kelompok saja, tidak boleh kelompok lain menaiki perahu ahlus sunnati wal jamaah. Itu yang terjadi di Indonesia, meskipun itu tadi kearifan lokal, bukan ahlus sunnah yang sebenarnya. Jadi ini menunjukkan ahlus sunnah wal jamaah kearifan lokal namanya itu. Itu ya. Karenanya di dalam hal ini, apa sikap kita sebagai seorang mukmin? Ya harus banyak membuka kitab-kitab yang menerangkan tentang bid'ah dan bahayanya. Jadi bid'ah dan bahayanya. Nah, bid'ah dan bahayanya ini bisa menimpa siapa saja, karena penampilan bid'ah itu menyenangkan gitu. Jadi penampilan bid'ah itu seandainya seorang gadis itu menarik hati. Seandainya seorang gadis dibuat berdandan sedemikian rupa, lalu menarik hati, dan pada akhirnya bid'ah itu bisa mempesona setiap orang untuk melaksanakan amalan-amalan bid'ah. Lalu diklaim sebagai produk ahlu sunnati wal jamaah. Jadi produk ahlu sunnati wal jamaah, istilah al jamaah ya jamaah mereka gitu. Lalu mereka menisbatkan ke berbagai ulama-ulama yang ada, klaim seperti itu. Lalu dipaksakan bahwa mereka ini ahlus sunnati wal jamaah, meskipun yang dimaksud adalah ahlus sunnati bimakna adat. Jadi yaitu ahlul adat berjamaah. Jadi ahlul adat al jamaah. Itu lebih tepat begitu menurut saya, daripada daripada diarahkan kepada ahlus sunnah. Dan memang seharusnya umat Islam menjelaskan bahaya bid'ah yang bisa menjadi wabah kepada setiap orang. Jadi tanpa pilih bulu, itu semua orang bisa terjerat dan terpasung di dalam amalan-amalan bid'ah. Bahkan mungkin tidak bisa keluar, karena tadi bid'ah itu dibuat sedemikian indahnya oleh mereka, namanya inovatif, ya dibuat sedemikian indahnya. Bid'ah itu kan inovasi. Artinya mengadakan sesuatu, yaitu merubah selera Islam, merubah warna Islam tadi dari merah ke wungu itu. Artinya Islam itu disesuaikan dengan kemauan-kemauan mereka. Ini yang harus diterangkan, sehingga umat tidak terseret ke dalam pemahaman yang salah berkaitan dengan Islam itu sendiri. Ya, jangan heran kalau kemudian banyak umat Islam ini tidak tahu ajarannya sendiri. Jangan heran kalau banyak umat Islam masih berada di bawah minus pengetahuan agamanya yang sebenarnya. Akhirnya umat Islam mengamalkan ajaran Islam ya sesuai dengan doktrin-doktrin lingkungan. Jadilah Islam yang berdoktrin lingkungan. Nah, ini yang tentunya tidak kita hendaki. Kita lanjutkan. Sejak 90 sampai sekarang juga nyampein bid'ah juga kok. Terlepas dari dimusuhi orang, Mas, kalau dakwah nggak dimusuhin orang, antum jadi artis enak. Banyak yang tanda tangan sampai baju-baju ditanda tangan. Anak baca. Memang
kalau menyampaikan seruan-seruan anti bid'ah itu sudah pasti akan berhadapan dengan anti sunnah itu. Jadi, sudah pasti berhadapan dengan anti sunnah, karena mereka tidak akan melaksanakan sunnah kecuali dicampur dengan bid'ah, dan bid'ah itu dianggap pelengkap. Bagi anti bid'ah akan menjadi tantangan besar berhadapan dengan mereka, dan merasa tidak aman sebuah dakwah itu kalau menyampaikan anti bid'ah, karena intinya berusaha merubah amalan-amalan bid'ah kepada yang tidak bid'ah itu. Nah, ini banyak yang merongrong. Biasanya ya itu tadi, sebagaimana yang saya katakan, supaya tidak membicarakan Al-Quran, supaya tidak membicarakan As-Sunnah, maksudnya hadis-hadis Nabi, cukuplah dengan pendapat-pendapat yang ada, terutama yaitu kearifan-kearifan lokal, ulama-ulama yang suka seperti itu. Nah, ada lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Zainal Abidin, yaitu agar tidak berbicara bid'ah, bahaya Syiah, bahaya Yahudi dan Nasrani. Wong memang bahaya itu sudah datang yaitu ratusan tahun yang lalu ya. Dan kita tahu Islam berhadapan dengan Yahudi sudah. Jadi kalau Islam berhadapan dengan Yahudi ini sudah berabad-abad, berhadapan dengan Nasrani juga berabad-abad. Mengapa baru diingatkan sekarang? Dan kemudian semangat beragama itu hilang. Jadilah agama sebagai bisnis, yaitu bisnis tahlilan tadi, bisnis yasinan dan sebagainya gitu. Akhirnya sampai di situ saja beragama. Seolah-olah agama jika tidak yasinan tidak beragama gitu. Jika tidak yasinan tidak ahlus sunnati wal jamaah. Jika tidak tahlilan tidak ahlus sunnati wal jamaah. Jika tidak istighosah tidak ahlus sunnati wal jamaah. Jika tidak tawassulan tidak ahlus sunnati wal jamaah. Parah yang seperti ini. Terjadi polarisasi di tengah masyarakat ya. Akhirnya masyarakat hanya mengenal Islam yaitu apa yang hanya dikatakan oleh kiainya. Artinya hanya menghadang, ini menghadang. Ada upaya menggiring umat Islam hanya mengenal kiai saja, hanya mengenal tokoh umat. Hanya mengenal, bukan mengenal Islam. Jadi sebatas mengenal tokoh umat saja. Nah, kemudian ucapan tokoh umat ini dianggap standar Islam gitu. Sehingga tidak perlu lagi umat Islam berbicara lagi kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Cukup mengikuti jejak-jejak para tokoh-tokoh umat Islam tadi yang dianggap representatif dengan agama gitu. Inilah ya, kita sebagai muslim memang benar apa yang dikatakan beliau, tentu tidak ada salahnya. Kita kadang-kadang diseret kepada pengertian agama yang salah di dalam berdakwah itu. Kalau ada dakwah yang membuat kita tertawa, kalau ada dakwah yang membuat kita bersinergi dengan bid'ah, kalau ada dakwah yang membuat kita campur baur dengan bid'ah, contoh sajalah konser salawat itu yang pernah saya angkat kemarin tuh, betapa banyak orang yang sangat senang dengan konser salawat tersebut karena memang sangat inovatif sekali gitu. Jadi bukan melihat salawatnya lagi, kumpulnya di situ berjingkrak-jingkrak, menari. Ya mereka hilang daratan itu. hilang ingatan. Apa? Meluapkan rasa cintanya kepada Nabi dalam bentuk musik. Ya kalau dibanding-bandingkan nggak mau dengan gereja misalnya ketika meluapkan rasa cintanya kepada Yesus. Jadi ini kalau kita lihat berjingkrak-jingkrak pakai lilin, aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Apa jadinya Islam jika hanya sebatas seni gitu? Akhirnya tidak akan mengenal Islam yang sesungguhnya. Islam ini tegak dari zaman sahabat ke sahabat, mulai sejak zaman Nabi itu, dengan perjuangan, dengan dakwah tauhid.
Mereka sampai benar-benar mengerti tauhid. Itu yang kita pahami. Jadi kalau ada dakwah, tidak ada rintangannya, itu bukan dakwah. Apalagi cuman tawar-menawar di TV misalnya ya. Dari sisi kontrak, uang kontrak dan sebagainya, kualitasnya itu saja itu. Karena terkadang mereka itu walaupun ceramahnya ya biasa-biasa saja, dan ceramah yang sudah umum dan dilakukan oleh banyak mubalik, tapi karena yang menyampaikan ini orang yang ditokohkan orang, ya cuman cukup begitu, bisa 5 juta, bisa 10 juta. Nah, tentu cara yang demikian inilah yang sebenarnya munculnya bisnis dakwah. Karena orientasinya lagi bukan akhirat, tapi kekayaan dunia semata itu. Ini yang akhirnya terjadi di mana-mana. Rebutan bikin tema-tema, bikin jadwal-jadwal, bikin konten-konten yang bisa menarik perhatian orang. Terutama bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Dibuatlah ceramahnya sedemikian indah, sedemikian lucunya gitu. Ya, akhirnya bukan lagi sebagai penceramah, tapi stand up comedy gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dakwahnya itu memang dakwah ila tauhid, mengajak umat kepada tauhid, tidak tawar-menawar, hingga pada akhirnya harus menjaga diri dari serbuan-serbuan musuh ketika itu. Kalau yang sekarang ini memang gaya ceramah aneh-aneh gitu. Aneh-aneh ya. Kita lanjutkan. Akan hati ini firman Allah supaya antum paham jadi seorang dai. Summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Kemudian saya utus utusan susul menyusul. Setiap datang utusan itu kepada umat, selalu mereka dustakan. Wajar, sunnatul dakwah, itulah isi medan dakwah. Nah, itu tadi ayat yang dikutip oleh Kiai Haji Zainal Abidin. Memang datang gelombang Rasul itu dari masa ke masa dihadapkan kepada musuh itu, para Rasul ya. Kalau kita lihat para Rasul itu, Rasul dan Nabi, kalau kita tahu Rasul itu jumlahnya 313 orang, Nabi itu 124.000 orang yang ditugaskan. Sedangkan Rasul dan Nabi itu ada 23 dan 25. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 23 gitu. Nah, bayangkan dari 25 atau 23 orang yang berhadapan dengan umat itu, tidak ada seorang pun Rasul di antaranya itu yang kemudian diterima begitu saja oleh umatnya, ditolak oleh umatnya itu. Artinya keteladanan Rasul ini harus menjadi keteladanan para da'i, harus menjadi ikutan para da'i, harus menjadi cara berpikir para da'i. Kalau memang ingin mendapatkan yaitu pola pemikiran sebagaimana sejarah Islam. Jadi ikuti jejak para Rasul, yaitu berdakwah kepada tauhid. Kalau berhala-berhala itu dianggap sebagai kearifan lokal misalnya, itu sudah salah itu dalam agama. Ya seperti kemarin ya kasus wayang dan sebagainya, padahal ternyata Wali Songo itu tidak seragam mengenai kasus wayang. Nah itu tentu karena ketidakcerdasan memahami sejarah. Ada yang berdakwah sebatas bermain-main dalam dunia dakwah. Akhirnya mereka ini asal berdakwah, tidak didasarkan kepada manhaj. Dakwahnya itu kocak gitu. Nah, kalau dakwah kocak ini banyak pengunjungnya, tapi kemudian merubah apa terhadap umat tuh? Seharusnya kalau kita lihat umat misalnya, kalau di teman-teman ya, di teman-teman salafi itu, setiap mereka berdakwah kemudian membuat setiap pengikutnya, setiap jemaahnya, ini bedanya salafi dengan orang yang ngaku ahlus sunnah pengikutnya. Rata-rata salafi, rata-rata pengikut salafi ini, yang saya teliti ya, penelitian saya dari teman-teman salafi,
Apa sebab kenapa mereka tertarik? Itu mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan dari pemahaman agama sebelumnya. Contoh, mereka tertarik selalu menggunakan gamis di dalam melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Ini jarang dilakukan oleh umat Islam yang lainnya. Kemudian sholat. Itu sholat terjadwal, tepat waktu, dan selalu melaksanakan dengan cara berjamaah. Ini salafi. Ketiga, selalu puasa sunnah. Teman-teman salafi, bukti bahwa mereka itu ahlus sunnah. Ada yang puasa Nabi Daud, ada yang puasa 3 hari sebulan, itu 13, 14, 15 gitu. Itu teman-teman salafi. Itu ya. Jadi keempat, mereka suka salat malam yang sebelumnya tidak pernah salat malam. Yang kelima, mereka selalu yaitu berbahasa tidak seperti biasanya. Keenam, mereka tertarik untuk belajar menulis Arab. Kemudian belajar bahasa Arab. Dan mereka tertarik menghafal Al-Quran. Itu setiap jemaah salafi. Dan selalu membawa Al-Quran yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ini perbedaannya dengan mereka yang mengaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi sangat banyak hasilnya. Coba kalau mereka yang ikut pengajiannya misalnya tahlilan dan sebagainya, bukan menambah mereka itu makin dekat ya. Kita tahu hanya sebatas di tahlilan saja kadang-kadang itu. Nah, inilah perbedaan. Banyak kalau mau diungkap perbedaan-perbedaan salafi dengan mereka yang mengaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu kebiasaan membaca Al-Quran itu terjadi pada siapa saja. Di pasar dia ngaji gitu, di mobil dia bawa Al-Quran kecil dan sebagainya. Biasanya kalau punya mobil itu dihiasi dengan bacaan-bacaan Quran, bukan hadrah gitu. Itu yang membedakan antara salafi dengan salafi yang disebut Wahabi tadi. Betapa mulianya karena mereka itu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ini yang membedakan. Makanya di sini juga anti bid'ah memang benar. Tapi salaf itu memang benar-benar pengikut sunnah. Coba bandingkan dengan mereka yang ngaku aswaja. Salatnya bagaimana gitu. Itu barangkali ya yang kalau kita lihat dari beberapa perbedaan persepsi antara salafi dan perbuatan ya di dalam dunia nyata. Coba lihat masjid-masjid salafi itu. Itu selalu penuh. Selalu penuh setiap saat salafi ini. Jadi mereka tidak akan melaksanakan sholat melainkan di masjid. Itu yang membedakan. Dan mereka selalu ngaji tadi, dikatakan ngaji. Mereka belajar bahasa Arab. Jadi semua teman-teman salafi ini, seluruh jemaahnya, itu digemarkan kembali kepada Al-Quran yang tadinya membaca ya hal-hal yang aneh-aneh, kemudian mereka intim. Ini yang ditakuti oleh aswaja, karena mereka sangat dekat dengan Quran gitu. Itu benar ya, silahkan saja selidiki teman-teman salafi itu bagaimana mereka kehidupannya sehari-hari. Istrinya juga begitu kalau kita lihat. Hati-hati berbicara dengan orang. Tidak sembarangan berbicara dengan orang, menjaga diri gitu. Itu kalau mau mencari bukti salafi. Apakah yang seperti ini salah gitu. Itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri ya. Benar apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Zainal Abidin, bukan saja berdakwah yang mendapat tantangan, mengamalkan amalan-amalan sunnah saja itu akan mendapat tantangan saja kita. Sehingga suatu saat ada orang sholat di tempat ahlul bid'ah itu, karena penampilannya berbeda, sholatnya itu lebih rapi ya, mengajak suruh dirapatkan, itu ditegur oleh orang ahlul bid'ah. Nggak usah diatur, kami ini sudah dewasa. Ada yang begitu tuh. Padahal maksudnya supaya rata sop. Kalau sop itu salafi ini tidak akan sholat kalau sopnya tidak rapi. Beda dengan aswaja ya. Pokoknya masuklah walaupun bolong-bolong itu sopnya, sholat aja gitu. Itu perbedaannya.
Ini kalau kita ingin tahu perbedaan Masjid Salafi dengan perbedaan Masjid Aswaja yang ngaku Aswaja itu tadi. Buktikan saja kalau saya berbohong gitu. Jadi mereka ini lebih intim dengan Al-Quran. Dia bawa Al-Quran kecil ke kantornya gitu. Kalau yang jualan dia bawa Al-Quran kecil di jualan. Dia ngaji di pasar sambil jualan dan sebagainya. Itu tradisi yang dikembangkan oleh Salafi. Tradisi ini tidak terjadi di kelompok-kelompok lain. Ini mengenai Salafi, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Dakwah itu tantangannya cukup berat. Jangankan berdakwah seperti yang tidak akan berat, mengamalkan saja amalan sunnah di Indonesia ini itu menjadi asing di mata masyarakat, karena masyarakat itu tidak mengenal perbuatan-perbuatan asing tersebut sebelumnya gitu. Ya, silakan datang ke tempat-tempat Salafi di masjidnya itu salat paling rapi. Dan insya Allah salatnya sangat sunnah sekali, caranya berwuduknya dan sebagainya dan sebagainya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.